Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Pejuang NIP. Kali ini kita akan membahas part 29 teman-teman. Curi Star Belajar TWK CPNS 2026. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya teman-teman. Seorang bendahara pengeluaran di sebuah instansi pemerintah diperintahkan secara lisan oleh kepala dinasnya untuk mencairkan sejumlah dana perjalanan dinas fiktif yang akan digunakan untuk membiayai acara syukuran ulang tahun pribadi sang kepala dinas. Atasan tersebut mengancam akan memindahkan sang bendahara ke wilayah pelosok jika menolak perintah tersebut. Tindakan bendahara yang mencerminkan integritas tertinggi adalah A. Mencairkan dana tersebut karena ia merasa tanggung jawab mutlak berada di tangan kepala dinas selaku pengguna anggaran bukan dirinya. Yang B. Menolak perintah fiktif tersebut secara sopan namun tegas, menyampaikan bahwa pencairan dana tanpa basis kinerja melanggar Undang-Undang Keuangan Negara, serta melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut kepada Inspektorat Daerah atau melalui sistem whistleblowing instansi dengan menyertakan bukti intervensi. Yang C. Mencairkan setengah dari jumlah dana yang diminta agar atasannya tidak terlalu marah dan dirinya tidak dipindahkan ke pelosok. Yang D. Menuruti perintah tersebut lalu ikut mengambil sebagian kecil uangnya sebagai kompensasi atas tekanan mental yang diterimanya. Yang E. Langsung membolos kerja berhari-hari tanpa kabar untuk menghindari pertemuan dengan kepala dinas. Oke, lanjut ke pembahasannya, teman. Di sini integritas penuntut ASN yang untuk patuh pada hukum dan konstitusi di atas kepatuhan kepada individu atau atasan, atau loyalitas tegak lurus pada aturan. Perintah atasan yang nyata-nyata melanggar hukum seperti korupsi atau manipulasi data fiktif wajib ditolak oleh bendahara karena ia memegang sumpah akuntabilitas keuangan negara. Menuruti perintah karena takut dimutasi, pilihan A adalah bentuk kelemahan integritas. Pilihan B menunjukkan integritas sejati, yaitu berani berkata tidak pada korupsi, menggunakan argumen regulasi yang kuat, dan menggunakan kanal pengawasan internal pemerintah atau inspektorat untuk melindungi keuangan negara dari penjarahan birokrasi. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Silakan dibaca kembali teman-teman. Opsi B itu soal nomor 1. Next ke soal berikutnya, soal nomor 2. Ketika muncul gelombang penularan varian virus baru yang sangat menular di sebuah kota, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan mobilitas sosial dan kewajiban karantina mandiri bagi warga yang bergejala. Namun, sebagian kelompok masyarakat menolak mematuhi aturan tersebut dengan alasan hak kebebasan individu terganggu dan tetap menyelenggarakan acara keramaian tanpa protokol kesehatan. Esensi bela negara militer yang gagal dipahami oleh kelompok masyarakat yang menolak tersebut adalah A. Bela negara hanya wajib dilakukan jika tentara musuh sudah mendarat di pelabuhan kota mereka. Yang B. Disiplin sosial dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan publik dalam situasi krisis kesehatan adalah bentuk kontribusi nyata bela negara untuk melindungi keselamatan jiwa sesama warga negara atau hak hidup kelompok dan menjaga ketahanan nasional dari kelumpuhan fasilitas kesehatan. Yang C. Hak asasi individu bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi oleh negara dalam kondisi apapun termasuk bencana. Yang D. Pemerintah sengaja membuat virus tersebut untuk merusak kebahagiaan sosial masyarakatnya sendiri. Yang E. Warga negara seharusnya dibiarkan sakit berjamaah agar sistem kekebalan tubuh alamiah terbentuk tanpa bantuan medis. Next ke pembahasannya teman-teman. Ancaman non-militer berupa pandemi atau wabah penyakit menular memiliki daya hancur yang sama besarnya dengan serangan militer karena dapat meruntuhkan sendi ekonomi, sosial, dan ketahanan jiwa suatu bangsa. Dalam konteks ini, bela negara termanifestasi dalam bentuk tenggang rasa, disiplin kolektif, dan kepatuhan pada otoritas medis negara. Pilihan B menjelaskan secara komprehensif bahwa dalam situasi darurat kesehatan nasional, membatasi ego individu demi keselamatan bersama adalah implementasi tertinggi dari nilai bela negara atau cinta tanah air dan kesadaran berbangsa, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Silakan bisa dibaca dulu, teman-teman, untuk opsi B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman. Sebuah komunitas adat terpencil di pedalaman Sumatera masih setia memegang teguh dan mempraktikkan ritual kepercayaan leluhur mereka yang belum termasuk ke dalam 6 agama resmi yang diakui secara administratif oleh negara. Ketika mereka hendak membuat kartu tanda penduduk, oknum petugas Dukcapil setempat memaksa mereka untuk memilih salah satu dari 6 agama tersebut, dengan alasan sistem komputer tidak menerima keyakinan tradisional. Tindakan oknum petugas tersebut mencederai kemurnian sila ke-1 Pancasila dan putusan Mahkamah Konstitusi karena
Petugas tersebut seharusnya meminta bayaran lebih untuk memasukkan data keyakinan tradisional yang sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa dan konstitusi menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu, termasuk pengakuan legal hak sipil bagi penghayat kepercayaan tradisional tanpa boleh ada pemaksaan konversi administratif. Kemudian yang C, keyakinan tradisional masyarakat adat dinilai lebih unggul dan lebih suci daripada 6 agama resmi negara. Kemudian yang D, petugas Dukcapil tidak memiliki kewenangan untuk mencetak KTP bagi masyarakat yang tinggal di dalam hutan. Kemudian yang E, semua warga negara Indonesia wajib memiliki keyakinan seragam agar tidak membingungkan proses sensus penduduk. Oke, lanjut ke pembahasannya, teman. Berdasarkan putusan MK nomor 97 garing PUU strip 14/2016, penganut aliran kepercayaan memiliki hak yang setara dengan pemeluk 6 agama resmi dalam pengisian kolom agama di KTP. Sila ke-1 Pancasila mencakup spektrum spiritualitas yang luas dan inklusif di Indonesia. Pemaksaan secara administratif oleh oknum birokrasi seperti yang dari pilihan B melanggar hak asasi sipil dan kemerdekaan berkeyakinan yang dijamin dalam pasal 29 ayat 2 UUD 45. Nilai ketuhanan Pancasila menghormati keberagaman relasi manusia dengan Tuhannya atau leluhurnya tanpa diskriminasi pelayanan publik. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Oke, silakan bisa dibaca kembali untuk opsi B, teman-teman. Next, kita ke soal terakhir dari part 29, yaitu nomor 4. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan strategis nasional untuk membangun jaringan jalur kereta api cepat yang melintasi beberapa wilayah kabupaten. Namun, salah satu bupati menolak memberikan izin pembebasan lahan di wilayahnya dengan alasan proyek tersebut tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW kabupaten, dan ia mengklaim memiliki hak otonomi penuh untuk mengatur pemanfaatan tanah daerahnya sendiri. Ditinjau dari konsep negara kesatuan yang diatur dalam UUD 1945, sikap bupati tersebut keliru karena A. Bupati tersebut tidak diberikan saham pribadi dan keuntungan tiket kereta api cepat tersebut. Yang B, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan hierarkis integratif, di mana urusan otonomi daerah tidak boleh membatalkan atau menjegal kebijakan strategis nasional yang menyangkut kepentingan konektivitas dan ketahanan ekonomi makro seluruh bangsa. Yang C, pemerintah pusat memiliki kuasa militer untuk memecat dan memenjarakan bupati kapan saja tanpa alasan hukum. Yang D, jalur kereta cepat selalu dibangun di atas tanah milik pemerintah pusat secara eksklusif, atau E, otonomi daerah berarti daerah berhak mendirikan hukum pidananya sendiri yang terpisah dari hukum nasional. Oke, lanjut ke pembahasannya, teman. Sesuai dengan pasal 18A UUD 1945, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Namun dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah diberikan untuk efektivitas pelayanan publik lokal, bukan untuk menciptakan ego sektoral atau kedaerahan raja-raja kecil yang dapat melumpuhkan proyek strategis nasional. Pilihan B secara akurat menjelaskan bahwa kepentingan nasional yang lebih besar harus diharmonisasikan dengan perencanaan daerah melalui koordinasi yang integratif, bukan penolakan kaku. Jadi jawabannya yang B, teman-teman. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan hierarkis dan integratif, di mana urusan otonomi daerah tidak boleh membatalkan atau menjegal kebijakan strategis nasional yang menyangkut kepentingan konektivitas dan ketahanan ekonomi makro seluruh bangsa. Oke, mungkin sekian saja, teman-teman, pembahasan part 29. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share, teman-teman, dan jangan lupa bertemu di part selanjutnya, teman-teman, part 30. Sekian, teman-teman, terima kasih.